Shalom, selamat malam Pak Hanok. Berikut presentasi tugas dari saya. Sebentar saya share screen dulu Pak ya. Jadi ini tugas yang diberikan berkaitan dengan 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 3:33. Saya mengambil teks dari Stephen Tectus Receptus 1550 seperti yang tertera di layar, tapi saya akan lanjut saja di bagian yang kamu dibahas, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 28. Bunyinya sebagai berikut: Kainun teknia menete en auto hina otan panerote ekomen paresian kaime siskun tomen ap auto ente parousia auto. Saya mengambil terjemahan dalam bahasa Inggris dari terjemahan Young's Literal Translation. Bunyinya sebagai berikut: And now little children remain in him, that when he may be manifested we may have boldness and may not be ashamed before him in his presence. Nah, di situ ada kata kainun teknia, di mana frasa kainun atau dalam bahasa Inggris and now merupakan gabungan dari conjunction dan adverb secara bersama-sama yang digunakan sebagai satu sorotan terhadap satu poin utama di dalam suatu hortatory discourse dan juga sebagai satu penanda atau transisi dimulainya suatu bagian yang baru dari apa yang hendak Yohanes sampaikan. Dan juga dengan pemakaian vokatif teknia atau all little children yang diikuti dengan kata kerja imperatif menete merupakan salah satu cara yang Yohanes gunakan seperti juga yang terdapat dalam 2 ayat 1 dan 12 untuk memberikan penekanan terhadap hal yang penting. Menete and auto, you abide in him. Jadi menete merupakan bentuk kata kerja dalam mood imperatif yang menunjukkan bahwa Yohanes memberikan satu perintah kepada anak-anak rohaninya, yaitu para fellow believer, agar mereka tetap terus-menerus tinggal secara kontinu and auto atau in him, di dalam dia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada di dalam dia, en automenein, orang tersebut seharusnya berjalan sama seperti Kristus berjalan. Atau en auto juga berhubungan dengan mengenal dia yang berkaitan dengan memelihara firman-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 dan 24. Hina otan fanerote atau so that when he appears. Panerote merupakan kata kerja dalam mood subjunctive, di mana mood subjunctive tidak menunjukkan aspek mengenai waktu, tetapi menekankan kepada aspek tindakan, yaitu he, nominatif 3 singular, merujuk kepada Yesus Kristus yang menampakkan dirinya. Dalam konteks ayat ini, merujuk kepada penampakan Yesus Kristus pada saat ini yang tidak terlihat secara fisik, yaitu kedatangan yang kedua kali yang merupakan satu peristiwa yang pasti akan terjadi, tetapi mengenai waktunya yang tidak dapat dipastikan. Diperkuat dengan frasa hinaotan atau that when merupakan satu purpose statement yang berhubungan dengan suatu hal yang akan terjadi, tetapi dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Ekhomen paresian, we may have confidence. Jadi bentuk subjunktif dari kata ekhomen dengan nominatif satu plural, ya di sini adalah we. Yohanes mengidentifikasikan diri dengan anak-anaknya, dengan para fellow believer, bahwa mereka akan memiliki keyakinan yang teguh jika tetap tinggal di dalam dia. Kata paresian secara umum digunakan untuk menyatakan keterbukaan, terus terang, dan keyakinan dalam berbicara. Seperti juga rujukan dalam Yohanes 7 ayat 4, ayat 13 dan ayat 26. Sehingga setiap orang percaya atau setiap true believer akan dengan yakin dan terbuka untuk menyatakan iman mereka karena mereka memiliki suatu keyakinan yang kokoh di dalam Kristus. Berikutnya, kaime siskun tomen ap auto ente
parousia auto, and not be ashamed from him in his coming. Kata parousia hanya terdapat dalam ayat ini dari keseluruhan surat Yohanes, yang secara literal berarti presence atau kehadiran. Dan kata ini biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan seorang raja. Ente parousia dalam konteks ayat ini berhubungan dengan Yesus Kristus yang merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua. Pada saat Yesus datang yang kedua kali sebagai raja, bagi mereka yang tetap tinggal di dalam Dia, memiliki keyakinan yang kokoh, mereka tidak menjadi malu di hadapannya. Nah, kata malu, kalau misalnya kita merujuk dalam terjemahan Septuaginta, seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 29 dan Yeremia 2 ayat 36, 12 ayat 13, jadi rasa malu itu disebabkan karena rasa bersalah yang pada dasarnya adalah karena keterpisahan dari Allah. Jadi pada saat mereka menerima Yesus Kristus, mereka dikembalikan aksesnya kepada Allah, sehingga mereka tidak menjadi malu di hadapan Allah pada saat Yesus datang untuk yang kedua kali. Berikutnya, 1 Yohanes 2 ayat 29. Ean EDT hoti dikaios estin ginos kete hoti pas ho poyon ten dikaiosune ex auto gegenetai. Dalam literal translation version, if you know that he is righteous, know that everyone doing righteousness has been generated from him. Ayat ini dimulai dengan kata ean atau if yang berarti menunjukkan satu kemungkinan dari suatu tindakan yang ditunjukkan oleh kata kerja subjunctive EDT. Jadi bentuk tense perfect dari kata EDT atau kamu telah mengetahui. Di sini yang dimaksud dalam mengetahui secara intuitif atau secara absolut bahwa Kristus seperti yang telah diungkapkan di ayat sebelumnya di ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Adalah di mana Kristus adalah righteous, dan pengetahuan ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Hoti atau that dalam bahasa Indonesia bahwa itu mendahului klausa pelengkap dari EDT. Klausa pelengkapnya adalah dikaios estin ginos kete. You know, jadi maksud mengetahui di sini atau ginospo itu berhubungan dengan experience dan relationship. Mengetahui dia adalah kebenaran. Hoti pas ho poyon ten dikaiosunem ex auto gegenetai. That everyone doing righteousness has been generated from him. Jadi melakukan kebenaran di sini merupakan tanda yang tampak dari orang yang telah dilahirkan dari dia, yang adalah kebenaran. Ex auto gegenetai muncul pertama kali dalam surat Yohanes dalam konteks ayat ini. Kata dilahirkan merupakan peristiwa yang terjadi, yang sudah terjadi pada saat orang itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, yaitu dilahirkan dari roh. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3-8. Berikutnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, EDT potapen agapen dedoken hemin ho pater hina tekna theo kletomen dia toto ho kosmos ou ginoske hemas hoti ok ekno auto. Dalam American Standard Version bunyinya seperti berikut. Behold what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called children of God, and such we are. For this cause the world knoweth us not, because it know him not. Jadi di situ dimulai dari dengan kata IDT, bentuk imperatif, atau biasa diterjemahkan behold dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Jadi maksudnya adalah setelah Yohanes menjelaskan bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Allah, mereka melakukan perbuatan kebenaran seperti yang dijelaskan di 1 Yohanes 2:29, dan mereka tidak malu pada hari kedatangannya,
dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kokoh dan tinggal di dalam Dia. Nah, jadi pada ayat ini Yohanes meminta agar anak-anaknya untuk memerhatikan dengan seksama apa yang akan Yohanes sampaikan pada klausa berikutnya, yaitu potapen agapen dedoken hemin hopater. Jadi what manner of love the Father had bestowed upon us. Jadi dalam terjemahan Indonesia terjemahan baru bunyi sebagai berikut, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi Yohanes meminta agar anak-anaknya untuk memperhatikan, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bagaimana besarnya kasih Allah yang diberikan kepada mereka sebagai suatu anugerah yang luar biasa kepada mereka. Dan dampak dari kasih tersebut masih terus berdampak hingga saat ini. Dan kata potapen dalam tulisan Yohanes hanya terdapat dalam ayat ini, di mana kata ini tidak pernah digunakan sebagai direct question, tetapi secara langsung menyatakan bahwa apa yang disampaikan adalah benar. Jadi kata potapen itu merupakan suatu ekspresi terhadap satu hal yang luar biasa. Jadi dalam konteks ini adalah kasih Bapa yang diberikan. Jadi baik kasihnya maupun tindakan dari Allah untuk memberikan kasih tersebut itu merupakan hal yang luar biasa. Berikutnya, hina tekna theo kletomen, that we should be called children of God. Kata hina di sini berfungsi sebagai penghubung yang mendahului klausa yang memberi penjelasan tambahan dari kata agapen. Kata teknateo, children of God, berhubungan dengan kata kerja kletomen, di mana kata kletomen nominatifnya adalah satu plural atau we. Jadi tekna di sini adalah sebagai double nominatif yang melengkapi nominatif we dari kata kerja kletomen. Jadi Yohanes mengatakan bahwa kita adalah orang-orang diberikan kasih Allah dan kita juga dipanggil sebagai anak-anak Allah, yang menjelaskan bahwa ada satu bentuk hubungan yang khusus dan sangat dekat yang digambarkan seperti hubungan Bapa dan anak. Nah, berikutnya ada frasa kaiesmen, dan yang menarik di sini adalah frasa ini tidak terdapat di dalam teks Yunani dalam Textus Receptus 1550. Tetapi dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu mencantumkan terjemahan dari kata kaiesmen, misalnya American Standard Version menerjemahkan such we are, dalam English Standard Version and so we are, atau dalam terjemahan God's Word and that's what we are. Jadi menurut Vincent Ward Study, frasa ini merupakan sebuah parentikal atau reflective comment yang merupakan karakteristik dari Yohanes. Nah, jadi kenapa muncul kata kaiesmen itu ada notasi A dalam kurung A, itu menunjukkan bahwa ini ada satu hal yang tidak diperdebatkan. Artinya beberapa teks memang menganggap ini adalah merujuk pada salinan asli seperti salinan dari Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, dan seterusnya. Jadi beberapa terjemahan bahasa Inggris mengadopsi kata ini, tapi dalam Textus Receptus frasa kaiesmen ini tidak ada. Berikutnya, dia toto hokosmos au ginos kei hemas hoti au ekno auto. For this cause the world know us not, because it know him not. Jadi dalam konteks kalimat ayat ini, dunia tidak mengenal Bapa maupun anak-anak, karena itu dunia juga tidak mengenal anak-anak Allah. Dan dunia membenci Yesus dan anak-anaknya. Itu seperti yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Berikutnya 1 Yohanes 3 ayat 2, agapetoi nun teknateo esmenkai opo evanerote ti esometa oidamen de hoti ean vanerote homoioi auto esometa hoti opsometa auton katos estin. Dalam terjemahan literal translation version, beloved, now we are the children of God, and it was not yet revealed that we shall be. But we know that if he is revealed, we shall be like him, because we shall see
him as he is. Berikut penjelasannya. Jadi kata agapetoi atau beloved merupakan seruan kepada anak-anak rohani dari Yohanes. Jadi ada beberapa penafsir menganggap bahwa ini merupakan satu segmen yang baru dengan pola kemunculan vokatif. Dalam hal ini adalah kata agapetoi. Dan juga berikutnya ada kata nun teknateo esmen atau now we are the children of God. Jadi kondisi saat ini yang dialami oleh para true believer dengan status sebagai anak Allah merupakan keberadaan yang terus-menerus terjadi. Jadi statusnya itu terus ada sampai hingga saat ini, dan hal tersebut merupakan satu fakta yang terjadi. Jadi ini merupakan kita diadopsi dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Kai opo evan nerote ti esometa dalam terjemahan bahasa Inggris adalah and it was not yet revealed what we shall be. Jadi bentuk kata kerja auris dari kata evanerote dengan diawali kata opo itu menekankan kepada satu aspek tindakan yang dimanifestasikan tentang ti esometa. Dan ini suatu peristiwa yang belum terjadi pada saat ini dan tidak berkaitan dengan aspek waktu. Jadi ti esometa, what we shall be, itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi kata ti atau what dalam bentuk neuter singular nominatif berfungsi sebagai predikatif nominatif. This what suggests something unspeakable, contain it likeness of God. Itu seperti saya sadur dari statement Bengal. Berikutnya, oidamen de hoti ean vanerote homoioi auto esometa hoti opsometa auton katos estin. But we know that if he is revealed, we shall be like him because we shall see him as he is. Jadi hal ini merupakan suatu fakta yang diketahui sebagai janji yang mana ini akan terjadi di masa yang akan datang. Dan setiap orang percaya atau true believer akan menjadi serupa seperti apa nanti, yang nantinya seperti Yesus Kristus, yang nantinya akan bertemu muka dengan muka dengan Yesus secara langsung dan akan menjadi serupa seperti Dia. Dan sebagai penutup, 1 Yohanes 3 ayat 3, kai pas ho ekon ten elpida atau ten ep auto agnisei eauton katos ekenos agnos estin. And everyone having this hope on him purifies himself even as that one is pure. Jadi maksud dari ayat ini adalah setiap orang yang berpegang kepada elpida autote atau pengharapan ini, yaitu pengharapan ep auto upon him, pengharapan yang ditaruh di atas dia ini merujuk pada Kristus, Yesus Kristus, pengharapan yang diarahkan pada Yesus Kristus kepada dia, dan mereka melakukan tindakan secara aktif, jadi untuk menyucikan diri dari setiap pencemaran mereka secara kontinu, dan hal tersebut merupakan suatu fakta yang terjadi. Jadi katos ekenos agnos estin, sama seperti dia adalah suci. Jika merujuk pada 1 Yohanes 2 ayat 6, setiap orang percaya atau dalam hal ini true believer yang hidup dalam dia sudah seharusnya hidup sama seperti teladan Kristus. Dan pada saatnya nanti, nature dari setiap orang percaya akan diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang ditegaskan dalam Roma 8 ayat 29. Demikian Pak Nok, penyampaian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Nok, selamat malam.